Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar seni musik untuk anak usia dini. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apresiasi seni musik. Ya, apresiasi seni musik. Nah, baik ya. Di sini yang dimaksud dengan apresiasi itu apa, lalu bagaimana? Coba akan kita jelaskan satu persatu. Baik, sebelumnya, nah, pernah nggak kalian itu menonton sebuah konser musik? Ya, di sini ada gambar Ariel Noah. Ya, kalian pasti paham ya, terutama kalian kan wanita ya, kebanyakan, sehingga kalian pasti akan tahu bagaimana sepak terjang daripada Ariel Noah ini. Baik, nah, pernah ya kalian menonton sebuah pertunjukan atau konser ya? Lalu pernah nggak kalian menonton atau pertunjukan daripada angklung di Jalan Malioboro? Pernah ya, tentunya ada beberapa kalian sudah pernah, atau mungkin ada juga yang belum. Nah, apa yang kalian rasakan dari ketika menonton kedua hal tersebut? Nah, ada hal yang misalkan ada yang positif dan ada juga yang negatif, atau artinya ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, itu sebenarnya ada hal yang wajar. Tetapi apapun itu kita tetap harus mengapresiasi. Nah, sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan apresiasi itu? Nah, jadi yang dinamakan apresiasi itu adalah ini ya, penghargaan yang positif ya, atau kegiatan mengenali, menilai dan menghargai bobot seni atau nilai seni ya. Jadi setiap sebuah karya seni itu harus bisa kita nilai ya, atau kita hargai melalui bobot seni ataupun nilai seni ya. Biasanya seperti misalkan ada di ini ya, di luar negeri ya, di luar negeri saja itu, contoh di Amerika, kalau misalkan kalian pernah nonton AADC ya, Ada Apa Dengan Cinta 2 itu, di situ digambarkan ada seorang pengamen ya, pengamen di pinggir jalan, tapi pengamennya unik-unik, tidak seperti di Indonesia. Mereka di Indonesia itu kan hanya kebanyakan ya nekat yang bawa gitar, lalu tipungan seperti itu ya. Tapi kalau di luar negeri itu beraneka ragam, ada yang mereka bawa klarinet, ada yang bawa pakai drum juga, ada yang bahkan pakai cello ya. Jadi bermacam-macam. Nah, sehingga kemungkinan mereka juga bisa mengapresiasi, dan bahkan memang permainan mereka juga bagus-bagus ya. Nah, maka kita harus patut mengapresiasinya. Nah, sehingga sebenarnya saya juga kurang senang juga apabila di Indonesia itu pengamennya seperti itu saja. Saya lebih suka itu pengamen yang seperti di Malioboro itu ya. Jadi mereka memainkan alat-alat perkusi ya, sehingga menimbulkan suara yang sangat indah didengar ya, sangat bagus. Nah, dan penonton pun yang menonton juga apresiasinya juga akan tinggi sekali ya. Bahkan mereka bisa mengapresiasi dengan uang yang tidak hanya receh saja, tetapi juga sangat tinggi harganya, seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan yaitu terhadap sifat apresiasi. Ya, sifat apresiasi itu yang pertama harus objektif ya. Artinya tidak memihak manapun. Ketika kamu mengapresiasi ya atau menilai sebuah karya seni, itu kita harus objektif. Tidak boleh istilahnya memandang karena mungkin dia adalah saudara kita, maka kita anggap wah saudara kita, wah ya, karena dulurku tak anggap iki apik. Seperti itu nggak boleh. Jadi kita harus objektif ya. Jadi menurut pandangan umum itu dan pandangan kamu itu harus dianggap sama, walaupun mungkin memang yang namanya sebuah seni atau selera itu tidak sama, tetapi setidaknya kita harus memandang secara objektif. Jangan sampai istilahnya 100 orang berkata jelek, kamu karena itu saudara kamu anggap tetap bagus ya. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti seni tidak akan maju ya. Kesenian tidak akan maju.
akan monoton dan dia tidak akan berkembang. Seni itu memang harus dicaci maki, nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri mereka sendiri, seperti itu. Oke, ya selanjutnya yaitu pemberian apresiasi harus dengan setulus hati dan menurut penilaian aspek umumnya. Nah, jadi selain objektif tadi harus dengan diberikan secara setulus hati. Ya artinya apa setulus hati itu? Jadi kamu istilahnya ikhlas ya memberikan penilaian seperti itu harus ikhlas ya, walaupun terkadang gini ya, misalkan kita mengapresiasi, jadi memberikan uang kepada sebuah karya seni ya, misalkan kalian menonton pertunjukan apapun, konser ataupun kalian menonton teater ataupun mungkin kalian juga pernah memberikan sokongan dana untuk yang ada di Malioboro itu. Nah, itu namanya adalah pemberian apresiasi juga. Maka kita harus memberikan dengan setulus hati karena itu adalah salah satu penilaian kita. Ya, seperti itu. Baik, nah dalam ruang lingkup apresiasi itu ada 3 hal, yaitu ada kritikan, pujian, dan saran. Nah, ini harus berjalan seiringan. Ya, harus berjalan dengan seiringan. Ketika kamu apresiasi sebuah karya seni orang lain, karya seni musik orang lain, ya misalkan teman kamu sendiri, kamu boleh mengkritik, ya nggak apa-apa. Dan yang dikritik itu nggak boleh istilahnya terus sakit hati, benci sama dia, nggak boleh. Ya, yang dikritik itu juga harus terima. Memang mungkin itu kekurangan saya. Nah, ketika gini ya, orang itu dapat berubah jika dapat menerima kritikan dari orang lain. Kalau kalian tidak mau menerima kritikan atau omongan orang lain, berarti kalian akan selamanya akan stagnan atau monoton. Ya, akan seperti itu terus, ya. Nah, tetapi di samping memberikan kritikan, kita harus juga memberikan pujian. Untuk apa? Agar yang berkecimpung dalam kesenian itu istilahnya tidak down, tidak semuanya jelek. Artinya sebenarnya sudah bagus, ya. Cuma alangkah baiknya, nah, mungkin seperti itu dengan kata-kata seperti itu. Nah, itu namanya adalah juga termasuk saran. Ya, jadi ada kritik, pujian, dan saran. Itu harus disampaikan semua. Jangan sampai cuma kritikan saja. Kritikan saja tetapi tidak memberikan saran. Itu juga nggak bagus. Ya, kalian mengkritik toh. Kamu tuh harusnya wiki lu main musik kok. Kenapa enak banget ini. Kuping rasanya. Nah, misalkan seperti itu kan kritikan saja. Tapi kamu harus memberikan saran. Harusnya seperti ini loh cara mainkannya, bikin-bikinnya. Itu namanya adalah saran. Tapi kalau hanya mengkritik dan tidak ada saran, ya itu namanya bukan apresiasi lagi. Ya itu namanya bukan apresiasi. Ya, oke ya. Jadi apresiasi itu ada 3, ada kritikan, pujian, dan saran, dan itu harus disampaikan semuanya. Selanjutnya yaitu tujuan daripada karya seni. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan nilai estetika karya seni. Ya. Nah, di dalam saat ini, dalam kehidupan berbudaya saat ini, ya kita tidak bisa menjauhkan antara budaya dan karya seni ataupun yang disebut dengan karya budaya yang berbentuk karya seni ya. Contohnya misalkan kalau di Indonesia itu kan ada di Ponorogo itu kan juga ada namanya reog, ya kan. Atau mungkin yang ada di Ngawi itu ada juga kesenian yang namanya adalah pentul melian. Nah, itu namanya adalah karya seni budaya yang berbentuk karya seni. Ya, sehingga itu harus tetap dikembangkan nilai-nilai estetikanya. Harus tetap dipertahankan untuk mengembangkan kreasi, ya. Jadi gini, sebuah karya seni itu harus ada apresiasinya, ya. Karena kalau seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kalian tidak mengapresiasi, tidak mengkritiki, tidak memberikan saran, maka kreasi dalam karya seni itu tidak akan berkembang, akan menonton saja. Ya. Maka saya sangat suka sekali dalam kreator-kreator YouTube saat ini, itu mereka beberapa suka sekali menerima kritikan-kritikan. Jadi misalkan kurang seperti ini, bang kurang seperti ini, sehingga mereka akan mengembangkan karya mereka di bidang YouTube tersebut. Misalnya bang suaranya kurang, masih terlalu menggema, bang suaranya kurang empuk misalkan. Nah itu mereka akan berkoreksi diri. Oke. Nah yang terakhir itu untuk penyempurnaan. Artinya karya seni di sini sebagai penyempurnaan dalam kehidupan kita, ya. Coba kita bayangkan di dalam kehidupan kita itu misalkan tidak ada karya seni, ya.
semuanya monoton. Artinya coba kamu bayangkan di dalam kehidupan kita itu tidak ada musik lah, katakanlah. Tidak ada musik, ya, lalu tidak ada film, ya. Pokoknya hidup lempeng gitu saja. Enak gak kira-kira, ya? Kita akan hidup seperti robot ya sepertinya. Tapi manusia itu membutuhkan sebuah hiburan pada dasarnya sehingga muncullah sebuah karya seni. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sikap apresiasi. Sikap apresiasi yang pertama yaitu apresiasi empatik. Nah, yang dimaksud dengan apresiasi empatik ini adalah sikap apresiasi yang menilai suatu karya seni sebatas tanggapan indrawi. Nah, artinya gimana? Empatik ketika kamu misalkan mendengarkan sebuah karya musik, ya kan, seni musik misalkan. Nah, namanya musik itu bisa melalui visual dan juga pendengaran, ya. Nah, mungkin secara ketika kamu mendengarkan karya itu kamu mengalami brebes, ya. Lalu sangat suka mendalami, ini kok seperti kisah hidup saya misalkan seperti itu. Nah, itu namanya adalah apresiasi secara empatik. Oke. Selanjutnya itu apresiasi estetis. Apresiasi yang menilai karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Ya. Artinya apresiasi estetis ini kamu tidak hanya merasakan saja seperti empatik tadi, tapi kamu juga sudah bisa istilahnya membuat teorinya. Ini kok bisa menyayat hati itu kenapa ya? Ada paduan musik apa di situ? Oh, ternyata ada paduan ini, musik-musik sendu di dalamnya. Oh, ternyata ada notasi tinggi yang menyebabkan notasi itu menyayat perasaan orang yang mendengarkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke dalam apresiasi estetis. Nah, lalu apresiasi kritik. Ya, ini lebih dalam lagi, ya. Jadi apresiasi ini adalah untuk mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi setelah menyimpulkan hasil pengamatannya. Ya, jadi lebih dalam lagi, mulai dari mengklasifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan. Ya, misalkan, oh ini jenis musik A, lalu digambarkan, oh ini musik musik yang tergolong gembira, misalkan, lalu menjelaskan. Lalu setelah itu menganalisis, menjelaskan, ini maksud musik ini adalah seperti ini. Menganalisis, oh mungkin bagian penulisnya atau pengarangnya ini dia sedang sangat suka karena diterima sebagai pacarnya misalkan. Nah, ini adalah jenis sudah bagian apresiasi kritiknya. Oke ya. Nah, sikap apresiasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengamati suatu benda ataupun suatu karya, ya, suatu benda ataupun suatu karya seperti itu, ya. Baik, nah, kegiatan berapresiasi itu tahapnya itu ada 5. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi ini adalah kepemahaman kamu. Kamu memiliki pemahaman, ya, pemahaman terhadap seni musik tersebut. Lalu pemahaman tersebut kamu kolaborasikan atau kamu lanjutkan dengan pengetahuan yang kamu peroleh dari bidang seni musik. Misalkan kamu karena kamu misalkan paham tentang musik keroncong. Nah, kamu coba dalami dengan musik keroncong, ya kan? Lalu kamu selanjutnya yaitu tahap pengertian. Tahap pengertian ini coba kamu bahas. Oh, dalam musik tersebut kamu jelaskan di dalam musik tersebut ada inti seperti ini, ada permainan musik seperti ini. Dia memainkan menyuguhkan klarinet untuk memberikan rasa sendu, misalkan. Ya, lalu ditambahkan lagi dengan analisis. Ya, analisisnya. Lalu yang terakhir yaitu ada penilaian di sini. Ya. Setelah itu kamu baru bisa menilai. Jadi tahapan untuk menilai atau mengapresiasi itu jauh sekali. Tidak hanya sekedar wah, wi elek, nggak boleh. Kamu harus mulai dari persepsi, lalu loncat kepada pengetahuannya, lalu kepada pengertian, baru dianalisis, dan yang terakhir baru harus dinilai. Nggak boleh langsung tiba-tiba dinilai seperti itu. Baik ya. Oke, nah seperti itu tahapan dari mengapresiasi. Baik, seperti itu saja mungkin materi pada video kali ini. Semoga memberikan kalian manfaat. Untuk tugasnya sudah saya sampaikan di dalam Google Classroom. Nanti akan kita diskusikan di dalam grup WA. Baik, seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.